Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Saria Khotijah, peserta Latsar Angkatan 5 PPSDM Geo Minerba Bandung tahun 2021. Pertama-tama bagi teman-teman semua yang bertanya, apakah pekerjaan saya? Di sini saya akan menjawab bahwa saya adalah seorang guru. Di mana sebagai seorang guru, tugas utama saya adalah mengajar siswa atau peserta didik. Dalam mengajar siswa atau peserta didik, maka ada serangkaian kegiatan yang dilakukan. Berikut disusun secara sederhana dalam bentuk mind mapping. Rangkaian kegiatan yang ada di mind mapping ini dimulai dari kita sampai kelas dan memulai pembelajaran hingga kita mengakhiri pembelajaran di kelas. Dimulai dari yang pertama, datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, lalu menjelaskan tujuan atau target pembelajaran secara jelas serta tahapan untuk mencapainya. Yang kedua, remake metode atau cara pembelajaran yang menarik bagi siswa, inovasi pada media belajar agar siswa lebih baik dalam menerima dan menyerap pembelajaran. Berikutnya, menawarkan metode belajar mana yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini bersama-sama dengan siswa. Selanjutnya, bersama-sama berkomitmen dalam mencapai tujuan belajar antara guru dan siswa. Lalu selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada keinginan sendiri. Saat masuk kelas dan mulai pembelajaran, kita harus fokus kepada kegiatan pembelajaran dan tidak bermain hal yang tidak penting di ponsel. Kita harus cermat dalam melihat kebutuhan siswa di kelas, berperilaku sopan, beretikat baik, dan saling menghormati dan menghargai antara guru dengan siswa dan sebaliknya. Lalu, memberikan waktu istirahat serta intermezzo bagi siswa agar tidak jenuh, memastikan seluruh siswa menerima haknya yaitu mendapatkan ilmu, dan mengakhiri pembelajaran tepat pada waktunya. Dalam serangkaian kegiatan yang kita sebutkan tadi, ternyata di dalamnya terdapat nilai-nilai aneka. Berikut akan dijelaskan nilai-nilai aneka apa saja yang terdapat dalam kegiatan tadi. Yang pertama yaitu datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai, termasuk dalam nilai aneka anti korupsi yaitu tidak korupsi waktu. Yang kedua, masuk ke dalam nilai aneka etika publik dalam indikator nilai disiplin. Selanjutnya, menjelaskan tujuan atau target pembelajaran secara jelas serta tahapan untuk mencapainya, termasuk dalam nilai dasar aneka akuntabilitas yaitu pada indikator kejelasan target dan juga transparan. Nah, di sini transparan artinya kita menyampaikan kepada peserta didik secara terbuka apa yang akan kita tuju dan bagaimana tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, remake metode atau cara belajar yang menarik bagi siswa dan inovasi pada media belajar agar siswa lebih baik dalam menerima dan menyerap pembelajaran, termasuk pada nilai dasar aneka komitmen mutu yaitu berinovasi dalam media dan metode belajar agar pembelajaran semakin efektif serta efisien dalam waktu yang tidak lama ini. Siswa dapat menyerap dan menerima pembelajaran dengan baik. Berikutnya yaitu menawarkan metode belajar mana yang akan digunakan pembelajaran hari ini bersama dengan siswa masuk dalam nilai nasionalisme yaitu musyawarah. Kita membahas bersama siswa metode mana yang akan kita gunakan pada hari ini yang sekiranya sesuai dengan mood siswa dan juga menimbulkan semangat belajar siswa. Berikutnya, bersama-sama berkomitmen dalam mencapai tujuan belajar, termasuk dalam nilai aneka nasionalisme, indikator nilai bekerja sama. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada keinginan sendiri. Di sini termasuk dalam nilai dasar aneka nasionalisme dengan indikator dalam kegiatan 4 yang pertama, saat masuk kelas dan mulai pembelajaran, kita harus fokus kepada kegiatan pembelajaran dan tidak bermain hal yang tidak penting di ponsel. Ini termasuk dalam nilai dasar aneka etika publik dengan indikator nilai disiplin. Berikutnya, cermat dalam melihat kebutuhan siswa di kelas. Ini termasuk dalam etika publik dengan nilai indikator cermat. Berikutnya, berperilaku sopan, beretikat baik, dan saling menghormati dan menghargai antara guru dan siswa juga sebaliknya. Di sini termasuk dalam nilai etika publik dengan indikator sopan, santun, beretikat baik, dan juga menghargai.
Rangkaian kegiatan yang terakhir yaitu yang pertama memberikan waktu istirahat serta intermezzo bagi siswa agar tidak jenuh, yaitu termasuk dalam nilai aneka anti korupsi. Yang kedua, memastikan seluruh siswa menerima haknya yaitu untuk mendapatkan ilmu termasuk dalam nilai anti korupsi dan indikatornya adalah adil. Yang terakhir adalah mengakhiri pembelajaran tepat pada waktunya. Di sini termasuk nilai dasar aneka anti korupsi untuk tidak korupsi waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.